Elon Musk dalam 5 tahun ini namanya begitu luar biasa populer. Setiap negara mengharapkan dia datang untuk berinvestasi. Elon adalah orang yang berhasil membangun ekosistem bisnisnya, mulai dari mobil listrik, transportasi luar angkasa, kedokteran, dan juga bidang manufaktur lainnya. Bisnis Elon ini banyak, termasuk juga teknologi yang bersahabat dengan lingkungan. Elon mempunyai sebuah perusahaan yang bernama Solar City, yaitu pembangkit tenaga listrik dengan matahari, jadi energi terbarukan. Saat ini kita mengakui sepak terjang Elon ini luar biasa di seluruh dunia. Sekarang dia melirik kawasan Asia. Karena apa? Dia melihat potensi pasar dan dia ingin menjadi juga raja di Asia, raja di bidang bisnis. Semua industri manufaktur itu akan dia kuasai, dari mulai industri media hingga industri robotik. Ini disebut dengan the kingdom of Elon Musk. Jadi kerajaan Elon Musk. Jadi era saat ini, kalau kita ingin menguasai dunia adalah menguasai produk-produk teknologi yang berasal dari ide-ide yang memang kita bisa katakan ide-ide tersebut adalah ide-ide yang tidak lazim atau ide-ide yang tidak biasa. Ketika kita mampu untuk mewujudkannya dengan perjuangan yang luar biasa keras, maka kita bisa menjadi unggul untuk menjadi pemenang di tengah persaingan yang luar biasa ketat. Elon adalah salah satu pemenang ya di tengah perubahan dan transformasi teknologi yang begitu cepat yang mempengaruhi kehidupan kita. Saat ini kita melihat bahwa Elon itu nanti bukan hanya investasi di mobil listrik, tetapi juga akan investasi juga di transportasi luar angkasa. Karena dia akan terus mengejar impiannya yang merupakan visi dia sejak lama, visi dia sejak kecil, memindahkan orang ke luar angkasa, khususnya ke planet Mars. Asia dengan pertumbuhan ekonomi yang tinggi merupakan kawasan yang ideal bagi bisnis SpaceX mulai saat ini. Berapa banyak crazy rich di Asia yang bisa dia pengaruhi dengan kekuatan yang dia punya, karena dia telah memiliki segalanya. Saat ini dia lebih besar daripada pengusaha teknologi lainnya. Dia juga bisa bersaing dengan pengusaha-pengusaha non-teknologi. Nama dia begitu populer karena dia juga sering menciptakan pernyataan-pernyataan yang luar biasa kontroversi. Kadang-kadang orang dibuat bingung dengan pernyataannya dia. Apalagi ketika dia membeli media sosial Twitter dan juga mengganti lambang Twitter menjadi lambang X yang saat ini ketika podcast ini dibuat menjadi masalah hukum di Amerika. Tapi namanya seperti itu. Nama dia selalu memblow up banyak isu yang menjadi trending topic. Semakin banyak isu yang dia buat, nama dia terangkat dan kekayaannya dia bertambah. Mungkin saat ini kekayaan dia 4.000 triliun. Mungkin ketika nanti dia bisa menguasai Asia, bukan lagi 4.000 triliun, bisa lebih dari 10.000 triliun kekayaannya. Dia adalah orang pertama di dunia yang saya perkirakan bisa mencapai kekayaan di atas 10.000 triliun. Dan untuk menjadi orang kaya di dunia akan semakin berat karena Elon telah menerapkan standar baru. Dia mempunyai uang, dia punya teknologi, dia punya SDM yang sangat berkualitas. Ini yang harus kita lihat sepak terjangnya. Sepak terjangnya itu memang luar biasa cepat. Ya. Dia bergerak benar-benar cepat karena dia juga orang yang
mampu membuat analisa tajam tentang berbagai macam hal. Dia bisa menggabungkan antara isu teknologi dan juga isu politik. Jadi memang orang ini luar biasa cerdas. Dia mampu melihat banyak hal dalam pengembangan bisnisnya. Dia juga bermain dalam politik global walaupun tidak terlihat, karena dia berani banyak menekan banyak negara untuk kepentingan bisnisnya. Ketika dia memperjuangkan kepentingan bisnisnya di banyak negara, berarti dia bermain politik secara global. Apapun yang dia lakukan saat ini banyak juga membuat orang itu merasa was-was. Apa sih yang akan dilakukan Elon Musk saat ini dan juga di masa mendatang? Yang jelas kita harus mengetahui bahwa gebrakan ini adalah gebrakan awal. Dia akan membuat banyak gebrakan selanjutnya yang tidak bisa kita prediksi. Disinilah seorang Elon Musk yang sangat licin dalam bergerak ya di banyak negara yang mempunyai sumber daya manusia unggul seperti Cina, India, Korea Selatan, dan juga Malaysia saat ini sudah di bawah kekuasaan dia. Dalam hal ini dia membuat investasi besar-besaran dalam bidang teknologi, khususnya produk mobil Tesla, karena Tesla juga siap menggempur pasar Asia, karena market Asia itu sangat seksi. Asia itu seorang gadis seksi yang diperebutkan banyak laki-laki, dan laki-laki ini adalah seorang investor. Jadi memang pertumbuhan ekonomi Asia adalah yang tertinggi di dunia dibandingkan di kawasan lain di Eropa dan di Amerika, dan tingkat kemakmuran Asia dari tahun ke tahun walaupun terjadi krisis global itu semakin bertambah. Dan disinilah Elon Musk. Kenapa Elon Musk bergerak? Kenapa Elon Musk bergerak dengan cepat melihat Asia sebagai kawasan yang luar biasa menjanjikan bagi prospek bisnisnya? Elon akan terus mencari pasar baru yang potensial. Elon akan terus mencari bahan baku untuk kepentingan bisnisnya, dan Elon akan terus mencari orang-orang berkualitas. Sepak terjangnya memang telah terlihat, tetapi langkah selanjutnya tidak terduga. Karena Elon Musk adalah orang yang misterius, dan kita juga hanya bisa meraba-raba, hanya bisa menganalisa. Kadang-kadang pun analisa kita tentang Elon Musk juga salah. Apa yang akan dia lakukan? Kita baru bisa memahaminya setelah dia menyelesaikan sebuah visi. Ketika dia membangun Tesla, kita mengetahui apa yang telah dia lakukan dan apa tujuan mempopulerkan mobil listrik dalam industri otomotif dunia, dan dia berhasil mengalahkan banyak pesaing. Inilah sosok Elon Musk yang tidak pernah kita bisa duga, yang tidak pernah kita bisa prediksi apa yang akan dia lakukan ke depan. Tetapi satu hal yang harus diingat adalah Asia adalah pasar yang besar bagi bisnisnya, dan juga pundi-pundi kekayaan akan bertambah dari konsumen di Asia. Apapun itu produknya, apakah itu Tesla, SpaceX, Neuralink, Boring Company, atau Solar City dan lain-lain. Disinilah Elon Musk akan bergerak dengan cepat. Dan kita akan diuntungkan dengan teknologi-teknologi inovasi baru. Tetapi sayangnya harganya masih mahal. Sekarang adalah bagaimana harga itu bisa terjangkau bagi banyak konsumen di Asia. Karena tidak semua orang juga mampu. Tetapi produk yang dia tawarkan adalah produk yang sangat berkualitas. Mari kita lihat sepak terjang Elon Musk di Asia. Terima kasih, saya Septo Indarto.